Salam, selamat datang di channel Nyambi Gitaran. Saya Karim. Hari ini kita akan ngobrolin salah satu gitaris jenius rock yang gak cuma jago shredding, tapi juga punya gaya yang unik banget, yaitu Nuno Bettencourt. Kalau kamu suka teknik gitar yang rumit, riff keren, dan solo yang menggelegar, Nuno ini adalah sosok yang wajib banget kamu tahu. So, stay tune. Nuno Duarte Gil Mendes Bettencourt lahir pada tanggal 20 September 1966 di Praia da Vitória, Terceira, Azores, Portugal. Ia lahir dalam keluarga besar yang memiliki darah seni dan kecintaan pada musik. Sejak kecil, Nuno sudah terbiasa dengan suasana musik yang kental di rumahnya. Ayahnya seorang musisi amatir, sering bermain musik di rumah dan mengenalkan Nuno pada berbagai genre musik, mulai dari folk, fado, hingga rock klasik. Pada usia 4 tahun, keluarganya memutuskan untuk pindah ke Hudson, Massachusetts, Amerika Serikat untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Di lingkungan barunya, Nuno mulai mengenal berbagai jenis musik populer yang tidak ia dapatkan di tanah kelahirannya. Musik rock menjadi pengaruh besar yang mengubah hidupnya. Nuno awalnya tidak langsung tertarik pada gitar. Di masa kecilnya, ia lebih menyukai olahraga seperti sepak bola dan tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang musisi. Ketertarikannya pada musik baru mulai tumbuh saat melihat saudaranya bermain musik dan sering memainkan lagu-lagu klasik yang membuat Nuno terpesona. Namun, momen yang benar-benar mengubah Nuno menjadi seorang gitaris adalah ketika ia pertama kali mendengarkan rekaman dari Led Zeppelin dan Jimi Hendrix. Ia terpesona dengan energi dan kebebasan ekspresi yang disajikan oleh musik rock. Nuno mulai belajar bermain gitar secara otodidak pada usia 12 tahun, menghabiskan berjam-jam setiap hari untuk meniru gaya bermain gitaris idolanya. Saat beranjak remaja, Nuno mulai tampil dengan band-band lokal di sekitar kota Hudson. Salah satu band awalnya adalah Sinful, yang membawakan lagu-lagu cover dari band rock terkenal saat itu. Pengalaman ini menjadi ajang latihan yang penting bagi Nuno untuk mengasah keterampilannya di atas panggung dan merasakan adrenalin tampil di depan penonton. Namun, titik balik dalam karirnya terjadi saat ia bertemu Gary Cherone, vokalis yang memiliki suara kuat dan karisma panggung yang tinggi. Pertemuan ini mengarah pada pembentukan band baru bernama Extreme pada tahun 1985. Extreme mulai tampil di klub-klub malam di sekitar Boston dan dengan cepat mendapat penggemar setia. Nama band ini pun semakin dikenal setelah mereka merilis album debut self-titled Extreme pada tahun 1989 di bawah label A&M Records. Meskipun album pertama ini tidak langsung meledak di pasaran, permainan gitar Nuno langsung mendapat perhatian khusus dari para kritikus musik dan majalah-majalah gitar. Permainan Nuno di album debut ini dianggap segar dan berbeda dari gaya bermain gitaris rock pada umumnya. Ia mampu menggabungkan elemen rock, funk, dan shred dengan mulus, menciptakan gaya permainan yang kaya ritme dan harmoni yang kompleks. Disinilah Nuno menunjukkan ciri khasnya yang unik, riff-riff perkusif yang groovy, teknik two-handed tapping, dan penggunaan harmoni yang tidak biasa. Album kedua Extreme 2 Pornography, dirilis pada tahun 1990 dan menjadi tonggak kesuksesan besar bagi band ini. Lagu-lagu seperti More Than Words dan Wholehearted berhasil merajai tangga lagu dan membuat Extreme menjadi band internasional. Namun, di balik lagu-lagu ballad yang tenar, ada permainan gitar yang canggih dari Nuno di lagu-lagu seperti He-Man Woman Hater dan Get the Funk Out. Keberhasilan album ini mengukuhkan posisi Nuno sebagai salah satu gitaris terdepan di dunia musik rock. Permainan gitarnya dianggap sangat inovatif dan mampu membawa sesuatu yang baru ke dalam genre hard rock saat itu. Nuno Bettencourt memiliki pengaruh yang luas dalam gaya bermain gitarnya. Ia mengidolakan Jimmy Page dari Led Zeppelin, Brian May dari Queen, Eddie Van Halen, dan Randy Rhoads sebagai inspirasi utamanya. But as far as guitar players go for me, it's always been Page, Jimmy Page, Brian May. At the top of that list for me is probably Edward Van Halen.
The fourth's always been very debatable. For obviously Hendrix is one of the greatest of all time, but didn't influence me as much growing up. He was a generation before I was. So that fourth spot, I could throw Randy Rhoads in there. Dari mereka, Nuno mengembangkan teknik shred yang cepat dan presisi, namun tetap memadukan unsur funk yang groovy, membuat permainannya tidak hanya mengandalkan kecepatan, tetapi juga rasa. Selain teknik bermain, Nuno juga dikenal memiliki kemampuan menciptakan komposisi yang kompleks dan kaya harmoni. Ia mampu menggabungkan unsur-unsur klasik, rock, hingga blues dalam permainan gitarnya. Teknik perkusif dan kemampuan menggabungkan ritme dengan melodi menjadi kelebihan utama Nuno. Solo dari lagu He-Man Woman Hater adalah salah satu yang paling ikonik dari Nuno Bettencourt. Lagu ini rilis di album Extreme 2 Pornography tahun 1990. Ide tapping yang kompleks ini terinspirasi dari teknik yang sering digunakan oleh Eddie Van Halen. Namun Nuno membawa sentuhan funk dan ritme yang membuatnya lebih berwarna. Di balik layar, Nuno mengungkapkan bahwa solo ini tercipta secara spontan saat dia sedang melakukan sesi jamming di studio. Solo di lagu Get the Funk Out menunjukkan bagaimana Nuno bisa membawa unsur funk dan rock menjadi satu harmoni yang meledak-ledak. Solo ini menonjol karena Nuno menggunakan skala blues yang funky dipadukan dengan speed yang agresif. Nuno mengakui bahwa ide solo ini datang dari obsesinya terhadap groove funk, dipadukan dengan kegemaran akan lead line yang melodik namun tetap punya gigitan rock. Mau tahu kapan Nuno pamer skill shreddingnya yang gila? Dengar aja Flight of the Wounded Bumblebee. Flight of the Wounded Bumblebee adalah intro instrumental untuk lagu He-Man Woman Hater dan sering dianggap salah satu instrumental gitar tercepat dan paling sulit dimainkan. Menggunakan teknik alternate picking yang super cepat dan pergerakan tangan kiri yang ekstrim, solo ini seperti latihan yang dibuat untuk gitaris tingkat lanjut. Nuno terinspirasi dari komposisi klasik Flight of the Bumblebee karya Rimsky-Korsakov, namun dengan twist modern dan lebih liar. Berbeda dari solo sebelumnya yang penuh teknik, solo di lagu Rest in Peace dari album ketiga Sides to Every Story yang rilis di tahun 1992 lebih terasa emosional dan melodik. Solo ini menunjukkan sisi Nuno yang bisa bermain dengan rasa, tidak hanya sekedar skill. Lagu ini sebenarnya adalah komentar sosial yang kuat dan liriknya berbicara tentang perdamaian dan harapan. Nuno menyebut solo ini sebagai salah satu favoritnya karena melodi utamanya datang langsung dari hati tanpa perhitungan teknis yang berlebihan. Kalau kebanyakan solo Nuno penuh dengan distorsi, Midnight Express adalah bukti kalau Nuno juga jago bermain dengan clean sound. Lagu instrumental akustik ini menjadi salah satu highlight dalam album Waiting for the Punchline tahun 1995. Nuno terinspirasi dari perjalanan malam di kereta dan mencoba menangkap suasana tenang namun penuh dengan refleksi pribadi dalam petikan-petikan gitarnya. Teknik finger picking dan slide yang digunakan Nuno di sini benar-benar menunjukkan versatility dan musikalitasnya di luar genre rock yang biasa. Nuno juga terlibat dalam berbagai kolaborasi dan proyek musik di luar ekstrim yang menunjukkan sisi lain dari kreativitasnya. Yang pertama adalah kolaborasi dengan Rihanna. Mungkin banyak yang nggak nyangka seorang gitaris rock seperti Nuno bisa terlibat di dunia pop bersama salah satu diva musik dunia, Rihanna. Pada tahun 2009, Nuno mulai bekerja sama dengan Rihanna sebagai gitaris utama di band pengiringnya selama tur dunia Last Girl on Earth Tour. Kolaborasi ini nggak cuma berhenti di situ saja. Nuno juga ikut dalam beberapa tur besar Rihanna lainnya termasuk Loud Tour 2011 dan Diamonds World Tour 2013. Setelah Extreme sempat bubar pada akhir 1990-an,
Nuno nggak berlama-lama diam. Dia membentuk band baru bernama Morning Widows pada tahun 1998. Morning Widows punya nuansa yang beda dibandingkan dengan Extreme. Musik mereka lebih eksploratif dengan campuran elemen funk, rock alternatif, dan grunge. Album debut mereka yang bertajuk Morning Widows dirilis di Jepang pada tahun 1998 sebelum akhirnya menyebar di pasar internasional. Setelah Morning Widows, Nuno masih nggak berhenti mengeksplorasi musiknya. Pada tahun 2002, ia membentuk proyek solo dengan nama Population One. Population One menunjukkan sisi lebih pribadi dari Nuno dengan lagu-lagu yang ditulis berdasarkan pengalaman hidupnya. Albumnya yang berjudul Population One dirilis pada tahun 2002 dan memperlihatkan musik yang lebih melodius dengan sentuhan rock modern. Saat berganti nama menjadi Drama Gods, Nuno bersama band ini sempat merilis album berjudul Love pada tahun 2005. Di sini, kita bisa melihat permainan gitar Nuno yang lebih dewasa dengan teknik yang tetap mengagumkan tapi nggak kehilangan elemen emosional. Pada tahun 1997, Nuno merilis album solo pertamanya berjudul Schizophonic. Dia mengerjakan hampir semua bagian musiknya sendiri, mulai dari gitar, vokal, hingga produksi. Schizophonic memperlihatkan sisi lain dari Nuno yang lebih eksperimental dengan elemen rock, pop, dan bahkan beberapa pengaruh elektronik. Selain proyek-proyek utama di atas, Nuno juga pernah terlibat dalam beberapa kolaborasi musik lainnya. Di tahun 2007, Nuno juga sempat bekerja sama dengan Perry Farrell dari Jane's Addiction dalam proyek bernama Satellite Party. Kemudian proyek kolaborasi dengan gitaris-gitaris dunia membawakan theme song Game of Thrones. Album Six adalah album terbaru dari Extreme yang dirilis pada tahun 2023 tahun lalu. Setelah hampir 15 tahun mereka tidak merilis album studio sejak Saudades The Rock pada 2008. Album ini berisi 12 lagu yang merepresentasikan kembalinya band besar dengan sound khas yang sudah lama dirindukan para fans. Dengan perpaduan antara riff-riff yang berat, lirik yang tajam, dan permainan gitar yang eksplosif, album Six menjadi salah satu album rock yang wajib didengar. Itu dia cerita tentang Nuno Bettencourt, gitaris yang gak cuma jago tapi juga punya gaya bermain yang unik dan khas. Dari awal karirnya, kesuksesan bareng Extreme, hingga berbagai proyek solonya, Nuno benar-benar membuktikan bahwa dia adalah salah satu gitaris yang paling berpengaruh di dunia rock. Oke, terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe biar kamu gak ketinggalan video-video seru lainnya dari channel Nyambi Gitaran. Kalau kamu punya cerita atau pengalaman seru soal Nuno atau gitaris lain, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa jadi bahan ngobrol kita di video selanjutnya. Dan mohon maaf jika masih ada salah dalam video ini. Sekali lagi, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam, matur suwun.